Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pembelajaran kimia untuk kelas 11 ya. Dan di video kali ini Bapak akan menyampaikan materi bab 1 ya, tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk kita bersama doa dulu ya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan singkat tersebut memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pencerahan pada pikiran kita, dan menjadikan hati kita ikhlas di dalam belajar. Oke, siap ya semuanya? Kita mulai pembelajaran bab 1, senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, untuk pembelajaran bab ini, Bapak akan memulainya dengan menyampaikan peta konsep ya. Peta konsepnya dulu di dalam bab ini. Nah, yang kita pelajari di bab ini kan tentang senyawa hidrokarbon, ini ya, dan minyak bumi. Adapun nanti di dalam bab ini kalian harus bisa memahami beberapa hal, di antaranya bahwa senyawa hidrokarbon itu yang pertama kita nanti akan bahas tentang kekhasan atom karbon seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan pelajari mengenai pengelompokan hidrokarbon ya, kelompokan hidrokarbon tersebut, sehingga kita akan tahu bahwa di dalam senyawa hidrokarbon itu ada kelompok senyawa kimia yang tergolong keluarganya alkana, keluarganya alkena, dan keluarganya alkuna ya. Dan kemudian yang ketiga, nanti kita belajar tentang minyak bumi secara tersendiri, minyak bumi. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih pengolahan minyak bumi, kemudian fraksi-fraksi minyak bumi itu apa saja, ya, dari pengolahan itu, dan kemudian kita akan mengenal apa sih bilangan oktan. Nah, itu ya. Dan terakhir, kita akan belajar mengenai dampak pembakaran dari senyawa hidrokarbon dalam kehidupan lingkungan sehari-hari kita. Nah, itulah gambaran umum ya di dalam bab ini. Jadi kalian harus lebih terfokus pembelajarannya. Hanya beberapa poin penting dalam peta konsep ini yang memang harus menjadi penguasaan materi pembelajaran kalian. Nah, itu ya. Jadi peta konsep ini mengarahkan kita. Jadi kalian belajarnya terfokus nanti tentang kekhasan atom karbon, pengelompokan hidrokarbon, tentang pengolahan minyak bumi, dan dampak pembakaran hidrokarbon dalam lingkungan. Itu peta konsep yang akan Bapak sampaikan dan merupakan alur pembelajaran kita ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dirangkum, dan kalian belajarnya lebih fokus. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya senyawa hidrokarbon. Nah, tentunya di sini ini bacaannya cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nah, Anda perhatikan bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah merupakan senyawa kimia yang banyak sekali digunakan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, misalkan kalian kan suka pakai kendaraan bermotor ya. Nah, biasanya perlu bahan bakar kan, berupa ini. Nah, bensin. Ya kan? Tahu nggak bensin itu dari mana asalnya? Diperolehnya seperti apa? Ya kan? Nah, tentunya kita harus paham di sini bahwa bensin ini adalah merupakan hasil dari pemisahan minyak bumi, atau dalam arti fraksinya. Fraksi itu adalah merupakan bagian ya. Jadi bagian-bagian dari hasil pengolahan minyak bumi itu dinamakan fraksi, gitu ya. Nah, di sini yang dinamakan bensin, ya ari-ari orang Sunda menyebutnya bensin gitu kan. Bensin, sanes bensin ya. Harusnya bensin ya. Nah, bensin yang digunakan di dalam kendaraan bermotor itu sebetulnya kita harus mengenal ada beberapa jenis gitu ya bensin itu. Bahkan kalau kita lihat di SPBU, ya tahu kan SPBU ya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, ya kan, SPBU.
itu suka tertulis ada yang namanya premium, ada yang ditulis dengan nama Pertalite, ada yang tulis dengan nama Pertamax, ya kan? Bahkan ada Pertamax Turbo dan sebagainya, gitu kan? Nah, khusus untuk premium sekarang udah jarang ya kita temukan ya. Premium sudah jarang sekali kita temukan di beberapa SPBU, sudah berkurang kayaknya. Nah, makanya di sini kita harus bijak ya menggunakan bahan bakar ini. Pertalite umum ya, Pertalite motor kalian suka pakai Pertalite juga kan, atau Pertamax biar lebih bagus mesinnya, terawat pakai Pertamax gitu kan biasanya. Nah, ini adalah premium Pertalite atau Pertamax itu kan adalah termasuk ke dalam jenis ini, jenis bensin, gitu ya. Nah, perbedaan dari ketiga jenis bensin itu, baik premium, Pertalite, dan Pertamax itu adalah terletak di sini. Nah, terletak di bilangan oktannya, gitu. Bilangan oktan itu apa, ya kan? Bilangan oktan itu adalah merupakan bilangan yang menyatakan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan di dalam mesin. Ya, semakin tinggi nilai oktan, di sini Anda perhatikan, semakin tinggi nilai oktan, maka kualitas bensin itu semakin baik, ya, semakin bagus. Nah, makanya kalau kita lihat di SPBU ya, terkadang ada yang Pertalite itu beda-beda ya, atau Pertamax juga beda-beda kan. Ada misalkan Pertamax 90, ada Pertamax 92 atau Pertalite 92, itu kan dulu ada Premium 88. Nah, angka-angka tersebut itu adalah namanya bilangan oktan. Misalkan premium 88, itu kan, dibandingkan dengan Pertalite 92. Berarti kan nilai oktannya lebih tinggi yang 92, ya kan? Artinya kualitas bensinnya siapa yang lebih bagus? Sudah kamu bisa jawab sekarang, ya. Apalagi kalau misalnya kualitas bensinnya lebih tinggi lagi sampai 95 gitu kan. Itu berarti lebih bagus lagi. Apa sih efeknya? Efeknya kalau seandainya kualitas bensin jelek, ya, kualitas bensin nilai oktannya rendah, misalkan 88, ya, atau 90 lah katakan ya, itu efeknya adalah bahwa di dalam mesin pembakarannya itu kurang bagus, ya, sehingga di mesin itu terjadi yang namanya knocking, ya. Knocking itu berupa hentakan di mesin yang berakibat suara mesin itu jadi gaduh gitu kan. Jadi semakin gaduh kayak bunyi ada tok 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 tok. Nah, di dalam mesin itu knocking namanya. Tapi kalau kualitas bensinnya lebih tinggi, itu hasilnya pembakarannya lebih spontan, kemudian tidak ada suara knocking, tapi ada tapi rendah gitu kan, sehingga mesin terasa lebih halus gitu. Nah, itu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Adapun senyawa hidrokarbon lain yang merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi adalah berupa LPG, ada kerosin, parafin, lilin, plastik, solar, dan ada residu dari hasil pengolahan minyak bumi itu berupa aspal. Gitu ya. Itu adalah gambaran singkat mengenai senyawa hidrokarbon yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Dilanjut dengan mengenal barang-barang yang ada di kehidupan sehari-hari kita, dan kita akan berpikir apakah itu tergolong hidrokarbon atau bukan. Gitu ya. Nah, misalnya di sini Bapak memberikan beberapa contoh, ya kan? Beberapa contoh yang sering kita temukan di sini ya. Misalnya ini yang pertama nih, gambar pertama kita lihat ada tumpukan kertas, ini kan? Nih kertas. Kita pikir ini kertas hidrokarbon bukan ya? Gitu ya. Kemudian kita juga melihat kadang di dapur kita ada kayak gini nih, rose bran, tepung ya.
Oke, tepung rose bran, ya kan. Kemudian kita juga suka melihat ada gula pasir, ya kan. Terus mungkin kita di dapur juga melihat ada garam, ada baking soda, ya kan. Atau misalkan kita mengenal barang-barang yang terbuat dari plastik, ya. Ini ada sendok plastik, ada corong, ya kan, ada sendok plastik, ada corong, ada ember, ada pengki, ada kompan, ada kursi, dan ada ember, ya, jolang, ya, dejolang, ya kan, dejolang. Nah, ada jolang. Kemudian kita juga kalau mati lampu, ya kan, pakai lilin, ya kan. Nah, terus kalau di gudang-gudang, di grosir-grosir suka banyak tumpukan-tumpukan kardus kayak gini ya. Atau saat kalian berangkat aktivitas ya kan lewat jalan raya nih. Ada yang suka dipakai oleh kita nih yang diinjek sama kendaraan kita nih yang hitam ini nih. Nah, ya kan aspal ya. Kemudian aduh pas motor mogok ya kan kita harus mencari ini kan. Ini di SPBU ya kan, ada tuh Pertamax Turbo, ada Pertamax Dex ya kan. Kemudian kita juga suka memerlukan LPG ya kan, LPG. Dan nah kalau yang terakhir nih ini khusus bagi bapak-bapak kita yang soldier ya kan. Nah tentara biasanya nih suka menggunakan yang namanya parafin ya kan. Mereka itu biasanya para tentara kalau seandainya dia apa itu namanya diberi tugas ya kan, apalagi saat kegiatan survive ya kan, pasti mereka dibekali ini parafin. Karena parafin ini adalah sebagai bahan bakar ya kan, kermasak ya kan, itu pakai parafin. Nah, dari semua benda-benda ini ya kan yang kita kenal, ini masih banyak lah ya benda-benda lainnya yang ada di lingkungan kita. Timbul pertanyaan, ya kan? Dari keseluruhan barang ini, mana yang terkelompok ke dalam ini? Ya kan? Nah, tentunya kalian akan lebih paham tentang mana kelompok senyawa hidrokarbon, mana yang bukan. Kita harus tahu bagaimana cara melakukan pengujian senyawa hidrokarbon. Diuji oleh kita. Bagaimana caranya? Bapak akan ajak kalian untuk melakukan identifikasi senyawa hidrokarbon. Pakai yang sederhana saja, ya kan? Mudah-mudahan kalau seandainya kita ada waktu, kemudian kita bisa pertemuan secara tatap muka, harusnya kita lakukan praktek, ya kan? Kita praktekkan, kalian pahami dengan baik bagaimana cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan itu bisa membuat kalian lebih paham dengan keadaan lingkungan kita. Ya ya.